Oke, sahabat Thompson, kembali lagi di Thompson Network. Selamat siang. Ya, sekarang udah siang. kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, teman-teman kita, rekan kita nih. Ada Bu Aris dari Puspaga lagi, ada Ani dari FAD Bandung. Oke, halo. Oke, tadi kita udah belajar sebenarnya kalau menikah muda tuh banyak sekali yang dipersiapkan menikah, yang ideal tuh banyak yang dipersiapkan ketika kita menikah, apalagi di usia yang nggak matang, itu punya masalah. Ada masalah-masalah yang ngekor gitu, tahu ya. Oke. Bo dan Ani, ini kan dari dua sudut pandang yang berbeda. Mau dari sisi psikologi, Ani dari sisi anak. Dari Mbak Aris dan Ani itu kalau melihat pernikahan dini itu dampak dan masalah yang ngekor tuh apa, gimana sih? Ani dulu. Ani dari sisi anak tuh dampaknya kita masih anak-anak dituntut dipaksa untuk menjadi dewasa, terus itu kan bisa terjadi anak bisa aja depresi, terus bisa aja dia kepribadian menjadi tertutup, jadi nggak percaya diri. Kita kan nggak tahu ya gimana di dalam pernikahan itu. Terus seorang anak ini kan masih belum bisa lah menghadapi suatu permasalahan seorang dewasa. Itu bakal banyak banget sih masalah yang timbul. Kekerasan seksual juga mungkin, terus KDRT, dan ini yang menyebabkan timbulnya tingkatnya perceraian di Indonesia. KDRT itu Krisdayanti dalam rumah tangga, bukan? Kekerasan dalam rumah tangga. Oke, jawab. Terima kasih lamanya hari ini. Oke. Aku sampai puyeng tadi ngomongnya apa? Iya, sama mau nambahin dampaknya, jadi pendidikannya mereka kan jadi terputus. Kebanyakan kan orang yang melakukan pernikahan dini dia putus sekolah atau pendidikannya rendah, dan itu akan berdampak juga pada sumber daya manusia di Indonesia. Dari sumber daya Indonesia yang rendah menjadi Indonesia nggak maju-maju kalau hal ini terus merembet gitu. Kawan-kawan nasional sekali pemikirannya. Ternyata ngomongin pernikahan dini tuh wow banget jadinya, kualitas SDM-nya jadinya. Karena ya benar-benar aku tuh setuju sih yang Ani sampaikan itu. Tapi sahabat, aku tadi dengar yang Ani bilang orang itu depresi, dia belum kuat, dia belum mampu nih mengatasi masalah-masalah yang nanti di pernikahan kan. Oke. Aku tuh bukan mikir. Aku olahraga tuh naruh beban stres di otot. Oke. Dari situ kan olahraga, lari 5 kilo, sakit kan betis nih, udah habis sakit nanti lari lagi, udah ngerasa biasa. Kalau kita belum mampu dihadapi masalah, habis itu stres, depresi apa gitu ya. Nanti katakan dia nikah usia 18 tahun, nanti 23 tahun dia udah mateng. 5 tahun ini dia udah mateng, aku udah 23 tahun nih, kalau kena masalah A lagi udah biasa. Jadi apakah dari situ cuma ada jeleknya aja? Apakah di situ ada jeleknya tapi kita bisa ngambil positifnya? Iya, bisa. Emang ada jeleknya, tapi kan pernikahan tuh pernikahan dini itu kebahagiaan sesaat, sengsaranya sepanjang masa. Itu kayak moto hidup. Dia kayak moto hidup. Dia anti pernikahan dini dah nih. Bisa aja orang itu belajar dari kesalahan menjadi yang lebih baik, terus dia turunkan hal ini ke anak-anaknya dengan yang positif gitu. Jadi kayak yang Anda lihat dari kalau seorang melakukan pernikahan dini kemudian dia punya anak, terus dia tuh malah nggak pengen anaknya melakukan pernikahan dini, malah anaknya pengen sekolah dulu. Kebanyakan yang Anda lihat seperti itu. Tapi itu ujung-ujungnya kayak kadang-kadang orang tuanya itu terlalu mengekang, tuh nggak sih? Iya, terlalu. Iya kan? Membatasi anak. Kayak terlalu terbatasi sampai anaknya juga pengen keluar kan? Iya. Itu efeknya, jangka panjangnya. Jangka panjangnya. Dari Mbak Aris gimana? Aku setuju banget sih apa yang Ani sampaikan ya. Ujung-ujungnya ke kualitas SDM. Ngeri ya padahal ya. Ngomonginnya pernikahan antara aku dan kamu gitu kan ya. Tapi ujung-ujungnya loh kok bisa ke kualitas SDM kan. Karena itu yang kadang-kadang orang nggak mesti Jo dan Ani ya. Padahal yang kita lihat dari diri kita deh, kita sepasang.
kita lihat dari kesehatan kita dulu deh, kesehatan perempuan, kesehatan ibu, reproduksi. Oke, sudah matang gitu. Tapi apakah maksudnya ini kalau kita ngomongin bahasa anak kan di bawah 18. Itu kan kalau 18 di bawah 18 itu kan secara reproduksi juga belum bagus kan, belum matang sebenarnya apa sih alat-alat reproduksi kita. Ya. Itu juga akan mempengaruhi ke kualitas anak kita nantinya. Misalkan mohon maaf ada yang secara mental mungkin dia autis kah atau Down syndrome kah, mental retarded dan sebagainya gitu kan. Atau juga dari kesehatan mental ibu yang seperti Ani katakan mungkin dia stres, kemudian dia depresi, kemudian pada akhirnya menurunkan itu ke anak-anaknya. Atau bukan menurunkan sih, mengasuh dengan cara yang tidak tepat. Akhirnya mungkin bisa jadi kekerasan terhadap anak karena dia tidak bisa mengekspresikan emosi, lalu dia stres, depresi. Karena dia depresi itu kan ya kita tahu sendiri lah, udah secara udah nggak adaptif sih dengan lingkungan gitu. Jadi dia mengurung diri, menyakiti diri. Nah gimana caranya ngurus anak gitu. Itu juga tentu kaitannya ke SDM juga. Anak itu kan sebenarnya kayak SDM sih, sumber daya manusia yang untuk negara juga gitu kan. Jadi kalau makin banyak orang menikah dini, makin banyak yang kemudian depresi, makin banyak yang stres, pada akhirnya ya tentu SDM juga akan menurun, ya kan. Nah kemudian kurang isi pada anak juga. Ya terlepas dari misalkan ini kaitannya ke banyak tempat sih ya Jo. Soal kayak stunting gitu kan, karena mungkin secara finansial orang tua tidak siap, atau orang tua siap secara finansial tapi tidak siap mental juga, akhirnya dan apa ya tidak mau belajar juga gitu kan orang tua, akhirnya nggak tahu. Ya udah menurutku udah aku kasih makan, ya udah entah itu makanan yang tepat gizi atau tidak ya kita nggak tahu gitu kan. Sangat banyak menurutku hal-hal apa dampak-dampaknya. Kayak yang dulu ada anak bayi masih belum setahun dikasih makan nasi. Nah, kesumbat kan? Oh. Iya benar. Ngeri. Benar. Kayaknya iya sih. Aku pribadi ngeri sih untuk hal-hal seperti itu. Ya bukan berarti kayak apa ya, kayak jangan ya menikah dini itu enggak, karena bukan kewenanganku. Aku bukan siapa-siapa yang berwenang untuk yang menikah dini bla bla bla. Ya, tapi kita bisa mengambil kesimpulan iya. Kita boleh menikah dini kalau kita siap. Ada tapinya ya. Harus ada tapinya. Karena banyak sekali dampak-dampaknya, bukan ke orang udah jelas dampak ke kita aja, pasangan mungkin perceraian ujung-ujungnya gitu kan, atau ke pribadinya bisa depresi, stres ya seperti yang dikatakan. Dan dampaknya itu nggak cuma di pasangan, itu sudah meluber kemana-mana. Kemudian nanti ke keluarganya, nanti jadi ya macam-macam anaknya, ke keturunannya dan sebagainya. Kalau kayak pola asuhnya di awal itu sudah tidak tepat, itu menurun. Kayak warisan pola asuh, tidak cuma warisan harta ya. Kemudian anak pola asuh orang tuanya seperti itu, anak ngikut. Dia punya anak, punya keluarga lagi, pola asuhnya ngikut gitu. Jadi pola asuh yang zaman old dan zaman sekarang pun kan juga kita nggak bisa samakan, udah beda banget. Tipikal anak zaman old dan zaman sekarang juga udah beda banget gitu. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi ada yang bisa kita ambil, ada yang harus kita ini nggak bisa jalan lagi kan. Yuk. Terus dari semua masalah-masalah itu gimana caranya kita supaya nggak terjerumus kecemplung di pernikahan dini gitu. Aku karena ini urusannya pernikahan dini sama anak ya. Kayaknya kita tutup mulut dulu ya. Oke, baik. Mbok memang masih belia, tapi belianya nggak sebelia dia. Masih belian dia ya? Masih belian dia. Jadi langsung gimana? Kalau dari Ani itu dari dalam diri kita dulu ya, dari keluarga, harus ada pendekatan antar keluarga, harus saling terbuka lah sama sesama keluarga agar tuh orang tua tahu anaknya ini maunya ini gitu. Terus yang kedua, kita harus punya tujuan kita nih apa sih, kita harus punya cita-cita. Nah kalau punya cita-cita, otomatis kita akan terpatoknya pada mengejar nih cita-cita kita, nggak mau melakukan pernikahan dini dan sebagainya. Nah terus yang ketiga, kalau bisa sih melakukan kegiatan-kegiatan positif kayak
ngikutin lomba, ngikutin organisasi dan lain sebagainya. Nah, di Forum Anak Daerah Kabupaten Badung ini kan tempatnya anak untuk berbagi cerita, wadah aspirasi, terus juga kita di Forum Anak sering melakukan kegiatan-kegiatan yang mengekspresikan bakat dan minat kalian. Jadi kalian bisa juga cek nih di Instagram Anak Bandung tuh banyak banget kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dan tentunya sangat bermanfaat. Terus di Forum Anak Daerah juga kita nggak hanya melakukan kegiatan, tapi kita juga sharing informasi-informasi yang bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman nih ada yang pengen cerita, ini bisa aja di ke IG Instagram Fat Badung atau bisa chat salah satu kita kalau misalnya ada permasalahan terkait pernikahan dini dan sebagainya. Oke, baik. Jadi dari yang aku nangkep tuh kita harus kembangkan potensi diri kita. Iya. Oke. Terus aku juga jadi kayak sangat berpengaruh itu perkumpulan kita ya, lingkungan kita. Benar. Benar, Lingkungan positif, kita jadi positif. Iya, gitu kan? lingkungan negatif, Ya. susah kita jadi positif. Bukan nggak bisa. Bukan nggak bisa, tapi susah. Kecenderungannya tuh kayak ketarik nih. Iya, ganti. benar. Makanya repot. Paling nggak kita tahu lah mana yang baik, mana yang buruk. Kita harus tahu ini. Kalau misalnya di pergaulan kalian ini udah toksik nih, ya udah tinggalin. Cari pergaulan yang membangun kamu ke arah yang lebih positif gitu. Ani bisa ngomong kayak gini ya, karena mungkin Ani udah dengar pengalaman orang lain mungkin. Iya. Tapi nggak usah aja kita bilang Ani ya yang masih 16 tahun ya. Teman-temanku yang udah 20-an aja juga mungkin mereka tahu nih udah toksik tapi memilih untuk tidak. Karena kalau nggak di sana nggak ada, aku nggak eksis. Gimana? Kebutuhan. Iya. Gimana menurut Ani? Itu kayak gimana tuh? Itu balik lagi ke diri sendiri sih. Harus sadar lah. Kita tuh gampang ngomong ke orang lain kasih saran, tapi kan belum tentu orang lain ini ngikutin saran kita. Jadi harus ada kesadaran diri sendiri. Dan Ani sebagai anak dan sebagai perwakilan dari Forum Anak bisanya memotivasi diri mereka untuk ke jalan yang lebih benar gitu. Bisa biar mereka tahu lah minimal, oh ini baik ya, oh ini buruk ya, oh ini harus ditinggalin ya. Jadi sebenarnya balik lagi orang itu dia harus berani nggak sih dari yang toksik itu. Nah, maksudnya kalau kita ngomongin udah kumpulannya, kalau kumpulannya toksik, dia harus berani untuk keluar. Soalnya di luar sana tuh bukan berarti kamu nggak eksis. Ya, kayak di luar sana banyak hal yang bisa kamu dapat juga. Jadi nggak boleh tertutup itu nanti pikirannya. Balik ke pola pikir lah gitu. Balik ke pola pikir. Oke. Sahabat Thompson, kita bakal ngebahasin satu lagi nih, kalau seandainya sepasang ini udah terlanjur menikah dini, sepasang. Oke, baik. Sepasang. Kan nggak mungkin sedua pasang kan, kalau 3 orang ya, atau 4 atau 5 ganjil kan repot ya. Jadi kita akan balik lagi apa yang saya lakukan sih kalau misalnya udah terlanjur menikah dini gitu ya, biar nggak salah jalan aja, biar nggak napak injak tai kan. Oke, sahabat Thompson, kita akan kembali lagi, stay tune bersama kita ya di Thompson Network.